Ding, terdeteksi bahwa selain tampan, Inang biasa saja, memiliki keinginan kuat untuk uang, sistem kekayaan tingkat dewa terbangun. Sekarang Anda hanya perlu mengikuti Tianyuan untuk berbicara tentang penjualan dan 3 kepala anjing. Harap pilih apakah akan mengaktifkan sistem kekayaan tingkat dewa. Ding, sistem kekayaan tingkat dewa berhasil diaktifkan. Awalnya, Anda tidak percaya sama sekali bahwa Anda telah mengirim lebih dari 1.000 kepala anjing selama Hari Nasional. Namun, dengan mentalitas lebih baik percaya daripada tidak, Anda masih mengambil telepon dan mengirim 3 kepala anjing dengan tegas. Ding, selamat kepada host. Sistem kekayaan tingkat dewa berhasil diaktifkan. Selama host menyelesaikan tugas tantangan sistem, dia akan menjadi lebih kuat, lebih kaya, dan mencapai puncak kehidupan. Mendengarkan suara prompt sistem, ekspresi ketidakpercayaan muncul di sepanjang jalan. Apa? Sistem benar-benar diaktifkan? Tunggu sebentar, Anda harus menyelesaikan tugas sistem untuk mendapatkan hadiah. Ding, terdeteksi bahwa ada generasi kedua kaya yang pamer di grup mahasiswa baru universitas. Harap lakukan serangan balik yang kuat. Hadiah tugas garis lurus, Lamborghini Reventon. Ya ampun. Anda sudah lama tidak menyukai generasi kedua kaya yang bodoh itu. Memikirkan hal ini, Anda segera mengambil telepon Anda. Menemukan grup mahasiswa baru yang telah diblokir. Benar saja, Shang Guanwu, seorang mahasiswa tahun ketiga, sedang pamer di grup. Dia memposting foto Porsche 718, dan beberapa kaki tangannya memujanya. Tidak heran dia adalah senior Shang Guan. Perbedaan antara orang terlalu besar. Kita semua masih bersekolah, dan senior Shang Guan sudah mengendarai Porsche 718. Anda melirik dan mengetik tanpa ragu. Mobil ini sampah. Porsche 718 sama sekali tidak pantas disebut mobil sport. Shang Guanwu, yang menikmati sanjungan, tiba-tiba menjadi marah. Apa katamu? Katakan lagi jika berani. Anda menunjukkan ekspresi tenang. Hanya orang seperti Anda, generasi kedua kaya yang pecundang, yang akan menganggap Porsche 718 sebagai mobil sport. Diejek sebagai pecundang, Shang Guanwu menunjukkan ekspresi menggertakkan gigi. Apakah Anda terlalu banyak menonton Douyin dan berpikir bahwa ada mobil sport tingkat jutaan di mana-mana? Namun, Anda sama sekali tidak toleran. Jika orang miskin tidak mampu membeli mobil sport sungguhan, jangan berteriak. Shang Guanwu benar-benar gila. Dia akhirnya membeli Porsche 718 untuk pamer, tetapi dia diejek di grup. Untungnya, pada saat kritis, kaki tangannya akhirnya bereaksi. Mahasiswa baru tahun pertama ini pasti orang miskin. Senior Shang Guan, jangan marah. Porsche 718 adalah mobil yang diimpikan dan tidak terjangkau oleh orang biasa sepanjang hidup mereka. Ini jelas orang miskin yang iri, cemburu, dan benci. Melihat kata-kata ini, Shang Guanwu juga bereaksi dan bertanya langsung dengan nada bicara yang besar. Boleh saya tahu mobil apa yang Anda kendarai? Anda mengetik tanpa ragu. Anda tidak layak tahu. Kemudian Anda terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Kemudian Anda keluar dari grup mahasiswa baru dengan tegas. Ding, selamat kepada host. Lamborghini Reventon hadiah tugas sampingan telah selesai. Sudah dikirim ke sekolah segera, bahkan sebelum kamu bisa bereaksi. Kunci mobil sport muncul di tanganmu. Ya, sistemnya nyata. Kamu mengangkat tanganmu dan mengeluarkan suara yang sangat bersemangat, tidak sabar. Untuk pergi ke sekolah dan menguji mobil sportmu. Suatu hari, Universitas Keuangan Kyoto. Kamu kembali ke sekolah dengan perasaan gembira. Di gerbang sekolah, Liu Ruyan, sebagai wakil ketua Dewan Mahasiswa Universitas Keuangan Kyoto, mengarahkan beberapa kader Dewan Mahasiswa untuk memindahkan barang. Melihatnya, sosok Liu Ruyan yang membanggakan membuat kancing jasnya hampir meledak. Sosok seksi ditambah wajah yang 8/10-nya cantik, membuatnya menjadi Dewi Kampus Universitas Keuangan Kyoto yang diakui. Boom, 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 raungan unik dari pedal gas mobil sport terdengar. Sebuah permata merah Porsche 718 perlahan berhenti tidak jauh. Seorang siswa gemuk keluar dari sana. Liu Ruyan, apakah kamu punya waktu malam ini? Aku sudah memesan tempat di restoran Langui. Liu Ruyan melirik Shang Guanwu dan mengerutkan kening, berkata dengan dingin, tidak punya waktu. Restoran Langui adalah restoran bintang 3 Michelin teratas di Kyoto. Aku memesannya 2 bulan sebelumnya. Liu Ruyan menolak tanpa ragu dan berbalik untuk pergi. Shang Guanwu marah dan berteriak dengan dingin, Liu Ruyan, kopilot Shang Guanwuku. Banyak wanita ingin duduk di sana tetapi tidak punya kesempatan, jangan memberi wajah. Saat berbicara, Shang Guanwu mengulurkan tangan dan melemparkan suplemen nutrisi cepat di tangannya. Siswa lain takut pada latar belakang keluarga Shang Guanwu yang terkenal dan tidak berani maju untuk menyelamatkan. Tiba-tiba, sebuah tangan yang kuat menepis suplemen nutrisi cepat. Meskipun demikian, beberapa masih memercik ke jas hitam Liu Ruyan. Shang Guanwu tercengang. Bagaimana mungkin seseorang berani ikut campur dalam urusanku? Dia bertanya dengan marah, apakah kamu tahu siapa aku? Kamu menjawab dengan dingin, sampah.
Dan Liu Ruyan menunjukkan sedikit keheranan ketika dia melihatmu mengambil tindakan. Kamu tersenyum, Kak Ruyan. Oke, kamu dan Liu Ruyan tumbuh bersama di asrama karyawan sejak kecil. Dulu, kamu tidak punya uang dan mobil. Liu Ruyan selalu merasa malu menghadapi lelucon. Sekarang sistem kebangkitan, kepercayaan diri langsung penuh. Ding, selamat kepada host. Menyelesaikan misi sampingan menyelamatkan pahlawan wanita, misi sampingan memberikan kartu hitam American Express Centurion, dapat menggesek kartu tanpa batas. Mendengar suara sistem, kamu menyentuh saku dengan ekspresi terkejut, dan sebuah kartu benar-benar muncul. Shang Guanwu dengan percaya diri mengeluarkan kunci mobil Porsche, diam-diam menekan tombol buka kunci, dan lampu depan Harley segera berkedip dengan cahaya yang menyilaukan. Mata anak laki-laki di sekitar mobil itu bersinar, beberapa wanita gelisah, jika Liu Ruyan tidak menyukainya, mereka akan memiliki kesempatan. Kamu bahkan tidak melihatnya, jadi kamu orang yang terbang di grup kemarin? Wajah Shang Guanwu berubah dan dia bertanya. Kamu orang yang mengatakan Porsche-ku sampah? Hehe, di mataku. Kamu juga sampah. Shang Guanwu tidak marah, tetapi mencibir. Pernahkah kamu menyentuh mobil mewah? Apakah kamu tahu berapa harga Porsche 718? Liu Ruyan menunjukkan sedikit kekhawatiran dan menarik sudut pakaianmu. Ayo pergi. Keluarganya kaya, mungkin mereka akan melakukan sesuatu yang ekstrim. Kamu dengan lembut menghibur, dan dengan santai mengeluarkan kunci mobil dan diam-diam menekan tombol buka kunci. Tidak jauh dari sana terdengar suara audio yang mencolok, suara gemuruh yang mengejutkan Shang Guanwu. Melihat sumber suara, rahangnya hampir jatuh. Apa? Itu Lamborghini Reventon? Seseorang di samping bertanya, apakah Lamborghini Reventon sangat hebat? Itu adalah mobil dewa senilai 15 juta. Porsche 718 apapun di depannya hanyalah adik kecil. Orang-orang berbisik. Sialan, 15 juta. Dibandingkan, Porsche 718 benar-benar sampah. Kamu tidak memperhatikan begitu banyak, tetapi malah berinisiatif untuk menggandeng Liu Ruyan, di bawah perhatian semua orang. Membukakan pintu gunting penumpang untuknya. Liu Ruyan tampak bingung, tetapi tetap duduk di mobil sport super edisi terbatas global ini. Di antara 21 mobil, HMPH, bahkan sebelum Liu Ruyan bereaksi. Kamu menginjak pedal gas dan meninggalkan kerumunan. Shang Guanwu meludah dengan keras, jalan kecil. Kapan dia berhubungan dengan pria seperti ini? Punya uang, ya? Di Kyoto, tidak hanya dengan uang saja bisa memikirkan hal ini. Shang Guanwu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi telepon. Kak Long. Saya diejek di sekolah. Di ujung telepon, seorang pria parubaya dengan tato naga dan burung phoenix di sekujur tubuhnya. Meja, tidak masuk akal. Mall SKP Kyoto. Ini adalah tempat penjualan barang mewah terbesar di Kyoto. Kamu menarik pakaian yang kotor. Liu Ruyan langsung pergi ke toko Chanel. Pramuniaga hanya melihat pakaian kalian dari atas ke bawah dari jauh. Lalu asyik mengobrol sendiri. Kamu tidak peduli dan langsung menarik Liu Ruyan ke bagian pakaian wanita. Pakaianmu kotor, pilih pakaian ganti. Liu Ruyan melihat label harga. Hampir tidak ada pakaian yang harganya di bawah 4 angka. Bagaimana kalau kita lihat toko lain? Tidak apa-apa. Kamu boleh memilih sesukamu, aku yang bayar. Karena doronganmu yang berulang-ulang, Liu Ruyan baru dengan hati-hati memilih pakaian. Setelah melihat-lihat, Liu Ruyan mengambil sehelai pakaian putih polos termurah seharga 999 yuan di seluruh toko. Tiba-tiba, seorang wanita kaya berusia sekitar 30 tahun. Berjalan perlahan ke depan Liu Ruyan. Kalian lihat-lihat saja, jangan menyentuh dan mengotori pakaian. Jika rusak, kalian tidak akan mampu membayarnya. Kamu tersenyum acuh tak acuh. Kami akan langsung membelinya. Wanita kaya itu mencibir, hehe, memilih yang termurah untuk dibeli dan masih berlagak. Pacarmu sudah menyentuh begitu banyak pakaian, kamu akan membelinya semua? Apa kamu tidak malu? Tidak bisakah aku membeli semuanya? Aku sudah sering melihat orang pamer di depan orang yang disukai. Tahukah kamu berapa total harga semua pakaian ini? Kamu tidak menghiraukan perkataan orang itu, dan langsung mengarahkan pandanganmu pada wajah yang tampak malu-malu. Sambil melihat kartu namanya di dada, kamu berkata, Youling, kan? Youling dengan gugup mengangguk. Kamu langsung tahu bahwa ini hari pertamanya bekerja. Youling terus mengangguk. Kamu mengeluarkan kartu American Express Centurion Black Card itu. Semua pakaian yang disentuh pacarku tadi, tolong bungkus semuanya untukku. Youling tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Tuan, maksud Anda pakaian yang mana? Kamu menggelengkan kepala. Bukan yang mana, tapi semuanya. Youling, yang menerima kartu Black Card itu, hanya merasa dunia berputar. Cepat pergi membungkus pakaian. Kamu melirik wanita kaya yang terpana di tempat. Hei, adik kecil itu baru hari pertama bekerja, tapi sudah menjual omset penjualanmu selama beberapa tahun. Wanita kaya itu membuka mulutnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi hanya bisa menyesal dan menangis. Sementara itu, kepala toko yang datang setelah makan siang dan kembali ke toko melihat Youling yang baru sedang menurunkan semua pakaian dari rak.
Bukankah aku sudah bilang saat rapat? Jangan melakukan perawatan pakaian saat jam kerja. Apa kamu mengabaikan perkataanku? Yao Ling berkata dengan sedih, "Manajer, saya tidak melakukan perawatan. Semua pakaian ini adalah contoh pelanggan. Bagaimana mungkin ada orang yang membeli begitu banyak sekaligus? Jika dijumlahkan, totalnya bisa mencapai jutaan." Suara itu berhenti tiba-tiba karena di tangan Yao Ling terdapat kartu hitam Ames Centurion. Tekanan darah manajer toko langsung naik, ternyata itu kartu hitam. Pelanggan ini mulai sekarang adalah VIP super kami. Di sisi lain, Ding, selamat kepada host karena telah menyelesaikan misi sampingan berbelanja di toko Chanel. Hadiah misi, keterampilan bertarung puncak. Mendengar suara sistem, Anda tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bahkan sebelum Anda dapat bereaksi, Anda merasakan kekuatan di dalam tubuh Anda meningkat tajam. Liu Ruyan bertanya dengan lembut, "Kita mau kemana?" Anda kembali sadar dengan malu. "Kak Liu Ruyan, rambutmu juga kotor. Ayo langsung ke hotel." Sebelum kata-kata itu selesai, hati Liu Ruyan berdebar kencang. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah liburan hari nasional, kamu akan berubah begitu besar sehingga membuatnya ingin menyerah. Pada saat ini, lift telah berhenti di lantai 79. Anda menggesek kartu kamar. Anda membawa Liu Ruyan masuk ke kamar. "Kak Ruyan, cepat mandi." Kata-katamu membuat wajah Liu Ruyan semakin merah. Anda tidak peduli dan langsung duduk di sofa dan menonton TV. Liu Ruyan ragu sejenak, dan kemudian pergi ke kamar mandi, melepas pakaian yang sudah kotor, dan setelah mencuci diri. Liu Ruyan menyadari bahwa pakaian Chanel belum dikirim, dan dia tidak punya apapun untuk dipakai saat ini. Setelah berpikir, dia hanya bisa membungkus dirinya dengan handuk mandi dan keluar dari kamar mandi. Tepat ketika dia terlalu malu untuk menghadapimu. Dia menemukan bahwa Anda sudah berbaring dan tertidur. Liu Ruyan berjalan maju dengan penuh perhatian dan membungkuk untuk menutupi Anda dengan selimut. Akibatnya, gerakannya terlalu besar, dan tanpa sengaja handuk mandinya terlepas. Liu Ruyan dengan cepat mengambil handuk mandi dan membungkusnya kembali. Ding! Selamat kepada host karena telah menyelesaikan misi sampingan, duduk di pangkuan tanpa tergoda. Hadiah misi sampingan, ginjal emas. Anda, yang masih bermimpi, tiba-tiba mendapatkan ginjal emas, dan tubuh Anda mulai di luar kendali. Anda membuka mata dan melihat Liu Ruyan sudah mengganti gaun malam yang dikirim oleh Chanel. Dia memilih gaun panjang beludru hitam, gaun panjang hitam dan putih salju membentuk kontras visual yang merangsang. Membuat orang tidak bisa mengalihkan pandangan, kau tidak bisa menahan diri untuk memuji. "Kak Liu Yan, kau sangat cantik hari ini." Liu Ruyan tersipu malu, menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Melihat ini kau segera memeluk Liu Ruyan ke dalam pelukanmu. Ingin mencoba kemampuan tempur sebenarnya dari zaman keemasan. 3 jam kemudian, kau sudah duduk di sofa. Menunjukkan ekspresi menikmati. Ding! Selamat, tuan rumah. Selesaikan misi sampingan menghabiskan banyak uang. Hadiah misi sampingan, Grup Hilton. Sial. Kau menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bisakah seperti ini? Hadiahnya adalah mendapatkan Grup Hilton? Ini adalah perusahaan Fortune 500 dunia. Yang lebih penting, hadiah untuk beberapa misi sampingan berturut-turut. Begitu murah hati, maka hadiah untuk menyelesaikan misi utama, bukankah itu lebih menggoda? Kau sudah memilikinya untuk sementara waktu, klik bila tugas sistem yang muncul di depanmu. Ding! Misi utama, selesaikan 4 tahun studi universitas dan lulus dengan sukses. Kau tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Benar saja, kesulitan misi utama tidak rendah, membutuhkan setidaknya 4 tahun pengendapan. Tok tok tok. Tiba-tiba, pintu kamar hotel, terdengar suara ketukan pintu yang sangat cepat. Kau bangkit dan membuka pintu, hanya untuk melihat seorang wanita berdiri di depan pintu, rok pendek hitam membungkus. Paha ramping, dengan kacamata setengah bingkai di wajahnya. "Permisi, apakah Tuan Qin ada di sini?" Kau menguap dan berkata, "Saya orangnya." Wanita itu jelas meragukan. Taipan misterius yang sepenuhnya mengakuisisi Grup Hilton, sebenarnya begitu muda, dan sedikit tampan. Detik berikutnya, wanita di depan pintu kamar, menyingkirkan ekspresi tidak karuannya, dengan kedua tangan. Menyerahkan sebuah dokumen. "Tuan Qin, Anda baru saja sepenuhnya mengakuisisi Grup Hilton. Ini adalah dokumen akuisisi Anda, silakan periksa." Kau mengambil dokumen itu dan membukanya dengan santai. "Siapa kamu? Maaf, saya lupa memperkenalkan diri. Nama saya Xia Ying. Bekerja di markas Grup Hilton, sekretaris Anda." Kau melemparkan dokumen itu kembali ke Xia Ying. "Ambil kembali dokumen itu, mulai sekarang kamu tetap di grup, aku biasanya tidak menanyakan hal-hal kecil ini." Xia Ying mengambil dokumen itu dengan hati yang tercengang. Grup Hilton, perusahaan Fortune 500 dunia. Pihak lain benar-benar mengatakan itu adalah masalah kecil, dan kemudian melihatmu dengan seorang wanita cantik yang penampilannya dan tubuhnya dapat disebut top. Sambil tertawa dan bercanda, hati Xia Ying terasa masam, padahal dia telah belajar keras selama bertahun-tahun.
Si Yu akhirnya memulai perjalanannya ke Roma, makan di restoran. Hotel Waldorf melestarikan restoran 7 lantai teratas, bahkan ingin menjadi restoran barat terbaik di seluruh Kyoto. Pernah memenangkan gelar 3 bintang Michelin, semua orang yang datang ke sini, pria mengenakan jas dan wanita mengenakan. Semuanya hadir dengan pakaian suci yang indah. Liu Ruyan meletakkan tangannya di lengan bawahmu, perasaan bahagia tak terkatakan. Pelayan di pintu menghentikanmu dan berkata, "Maaf, Tuan, Anda tidak bisa masuk ke restoran." "Mengapa tidak bisa? Mungkinkah restoran tutup hari ini?" Pelayan itu tersenyum tipis, "Pakaianmu terlalu biasa. Mempengaruhi citra restoran kami." Melirik ke dalam restoran, mengapa mereka bisa masuk dengan celana pendek dan kaos? Pelayan menunjukkan ekspresi senyum yang ambigu, mereka orang asing. Mereka menyukai perasaan bebas dan tidak terkekang. Liu Ruyan hendak menjelaskan ketika sebuah ponsel tiba-tiba muncul di sampingnya. "Keluarga, hari ini Xiao Mei, si penjelajah toko, datang untuk menyiarkan langsung ke restoran Waldorf yang konon mewah dan terbaik." Akibatnya, di pintu masuk, dia bertemu dengan pelayan restoran karena pelanggan mengenakan pakaian olahraga. Mencegah pelanggan untuk makan di dalam. Ketika pelayan melihat pihak lain membuat keributan, dia hendak merebut ponsel itu. Tetapi tiba-tiba menyadari bahwa perilaku restoran Waldorf, dengan meningkatnya situasi. Manajer lobi restoran Waldorf tidak punya pilihan selain keluar untuk memahami situasinya. Dia menghadap kamera. "Segera menyatakan bahwa pakaian Anda tidak masalah dan Anda dapat makan di restoran Waldorf, dan untuk penampilan pelayan di pintu tadi. Saya minta maaf kepada semua orang." Untuk penampilan manajer lobi, Anda Han Shou menyatakan bahwa dia cukup puas. Demikian pula, Anda berterima kasih kepada Xiao Mei di samping Anda. "Terima kasih." Xiao Mei tersenyum, "Tidak masalah, aku hanya tidak suka dengan penampilan mereka." Penampilan orang-orang yang melihat orang dengan rendah. Karena meredanya insiden, jumlah orang di ruang siaran langsung Xiao Mei perlahan-lahan mereda, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas. Siaran langsung yang dia persiapkan selama seminggu tidak sebaik orang lain yang menyentuh. Suasana Hotel Waldorf sangat cocok untuk kencan. Anda dan Liu Ruyan duduk berdua. Pelayan segera menyalakan lilin untuk menciptakan suasana. "Selamat kepada tuan rumah. Selesaikan tugas sampingan, makan malam pengejaran cahaya. Hadiah tugas, 1 juta tofu huan Yanhua." Anda sedikit mengerutkan kening, 1 juta tofu huan Yanhua? Mengapa saya membutuhkan hal semacam ini? Kau melambai ke arah layar ponsel dengan gembira, memanggil pelayan untuk memesan makanan. Meja sebelah kebetulan juga diduduki oleh seorang pria dan seorang wanita. Pria itu mengenakan setelan hitam, dan dari detailnya terlihat bahwa itu adalah Armani yang mahal. Wanita itu mengenakan gaun malam merah berpotongan rendah tanpa punggung. Wanita itu berbicara dengan nada sinis. "Aduh, bagaimana mungkin ada orang miskin di tempat mewah seperti restoran Waldorf?" Pria itu melirikmu, mengerutkan kening. Restoran Waldorf telah jatuh ke titik di mana orang bisa masuk dan makan hanya dengan mengenakan pakaian olahraga. Dia sama sekali tidak pantas makan denganku. Liu Ruyan menggelengkan kepalanya sedikit. "Jangan merendahkan orang, jangan pedulikan mereka." Kau tersenyum dan mengangguk. "Bercanda? Apa statusmu sekarang? Bagaimana mungkin kau peduli pada semut?" Pelayan datang ke sisimu dengan menu. "Apa yang ingin Anda pesan, Tuan?" Kau bahkan tidak melihat menu dan langsung berkata, "1 set menu koki seharga 99.999 yuan untuk setiap orang." Pelayan itu terkejut. "Tuan, itu adalah menu seharga 99.999 yuan. Apakah Anda yakin?" Pelayan segera mencatat, "Tuan, minuman apa yang Anda inginkan?" Kau berpikir sejenak dan berkata, "Cote de Nuits tahun 74, 2 botol." Pria di meja sebelah langsung terdiam dan merasa malu, ingin mencari tempat untuk bersembunyi. Wanita itu diam-diam bertanya, "Suami, apa itu Cote de Nuits tahun 74? Apakah lebih baik dari Lafite tahun 82? Pria itu berkeringat, 1 botol Romane Conti tahun 74. Harganya sekarang 240.000. Wanita itu juga terkejut, bagaimana mungkin ada orang yang menghabiskan hampir 600.000 hanya untuk makan malam? Saat ini, keringat dingin mulai muncul di kepala pelayan. Anggur seharga lebih dari 400.000. Bagaimana jika orang itu penipu? Dia buru-buru berlari ke manajer lobi. Untuk menjelaskan situasinya, manajer lobi juga tampak seperti menghadapi musuh besar. Dia maju. Berbisik beberapa patah kata, ingin memverifikasi dana terlebih dahulu. Kau berpikir, tindakan manajer lobi juga benar. Lagi pula, 2 botol anggur merah dengan total harga 480.000 adalah risiko yang terlalu besar bagi mereka. Tetapi ketika kau merogoh saku, kau menyadari bahwa kartu hitammu sepertinya masih ada di kamar hotel. "Maaf, kartu hitam saya tertinggal di kamar hotel." Pria di meja sebelah seolah meraih ekor kelinci. "Sudah kubilang dia penipu, berpura-pura kaya untuk menggoda wanita." Wanita itu tersenyum menghina. "Bajingan, berpura-pura menjadi dewa untuk menipu wanita." Manajer lobi saat ini juga mulai mencurigai identitasmu, tapi tepat pada saat ini.
Terlihat Xia Ying terngangah berlari ke sisi meja makan. Ternyata kamu ada di sini. Aku sudah mencarimu setengah hari. Pria di meja sebelah berkata dengan gembira. Hahaha, pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Sepertinya bajingan ini tidak hanya menipu satu wanita. Manajer lobi memang mengenali Xia Ying. Dia pernah dalam pengenalan situs web internal. Melihat pengenalan pihak lain, milik sekretaris CEO Group, personel eksekutif Group. Manajer lobi menyapa dengan gemetar, Sekretaris Xia. Xia Ying tidak menghiraukannya. Melainkan membuka dokumen di tangannya dan mendorongnya di depanmu, Ketua. Anda lupa menandatangani dokumen tadi. Setelah mendengar kalimat ini, kamu dengan tenang meraihnya. Menuliskan nama besarmu di dokumen. Kemudian, kamu menyerahkan dokumen itu kepada Xia Ying. Oke, melihat penampilanmu yang tenang dan tenang, mata Xia Ying berbinar. Kamu menyipitkan mata sedikit. Sekretaris Xia, apakah Anda ingin tinggal untuk makan? Xia Ying melirik Liu Ruyan yang tersenyum tetapi tidak tersenyum. Tidak lagi ragu-ragu, dia menggelengkan kepalanya. Berbalik dan pergi. Melihat Xia Ying yang melarikan diri, kamu hanya tersenyum. Gadis kecil ini sebenarnya malu. Dan pria di meja sebelah wajahnya sudah hijau. Apa yang dia lakukan tadi? Mengejek bos besar grup Hilton. Para wanita berjumlah 5 atau 6. Di belakang mereka semua ketakutan hingga berkeringat dingin. Dirinya tadi terus-menerus mengatakan bahwa pihak lain adalah Rob. Jadi, mereka berdua bahkan tidak memesan makanan dan diam-diam menyelinap pergi. Karena takut pihak lain akan marah besar dan mereka tidak akan tahan. Manajer lobi juga ketakutan hingga berkeringat dingin. Harus diketahui bahwa restoran Waldorf dan Hotel Waldorf semuanya termasuk dalam grup Hilton. Kamu perlahan mengangkat kepala dan bertanya dengan tenang. Apakah aku masih perlu memverifikasi dana sekarang? Tidak perlu, tidak perlu. Aku akan segera mengatur agar kamu puas. Selesai berbicara. Manajer lobi segera melarikan diri dari tempat kejadian. Liu Ruyan menjadi kaku. Semua yang terjadi hari ini di dalam hatinya sudah agak mati rasa. Dia juga seorang wanita yang cerdas. Tahu apa yang harus ditanyakan dan apa yang tidak boleh ditanyakan. Di sisi lain, Xiao Mei sedang duduk di sudut dan melakukan siaran langsung. Keluarga, lobster Boston terasa kenyal dan elastis. Suaranya tidak keras, tetapi sangat jelas terlihat bahwa dia berusaha keras untuk memobilisasi energi di ruang siaran langsung. Sambil menunggu makanan, kamu membuka Douyin, mengikuti Xiao Mei, dan masuk ke ruang siarannya. Selain robot, beberapa orang yang masih hidup semuanya memperebutkan Xiao Mei, kamu tidak cocok melakukan pekerjaan ini. Xiao Mei, lebih baik kamu mengubah gaya menjadi penyiar yang menyinggung. Ya, Xiao Mei ganti dengan stoking hitam. Aku akan memberimu hadiah lampu. Menghadapi kata-kata kotor di komentar, Xiao Mei hanya bisa diam-diam menahannya. Niat awalnya hanyalah untuk berbagi kehidupan. Meskipun dia memiliki tubuh yang membanggakan, dia tidak pernah berpikir untuk menggunakan cara yang salah untuk menghasilkan uang. Dia sering menghela napas di depan kamera. Untuk siaran malam ini, dia makan mie instan selama sebulan. Saat dia hendak mengklik untuk mengakhiri siaran, layar ponsel tiba-tiba memunculkan beberapa kotak, lalu 3 kata perlahan muncul di bagian bawah layar, Karnaval. Di bagian komentar, banyak orang yang mempertanyakan, sial, seseorang memberi hadiah Karnaval, siaran konservatif seperti ini, mengapa ada orang yang memberi hadiah Karnaval? Xiao Mei sudah bodoh. Ini pertama kalinya dia melihat Karnaval, tepat ketika Xiao Mei hendak melihat dengan jelas. Nama orang yang memberi hadiah, Karnaval lain memberi hadiah, saat ini. Xiao Mei bingung, penggemar di ruang siaran juga bingung, sebelum dia sadar. 300 Karnaval berturut-turut, naik satu demi satu, membuat area komentar sunyi senyap. Hanya notifikasi pendatang baru yang terus muncul memasuki ruang siaran, setelah 3 detik. Sial, menyaksikan sejarah, beruntung bertemu dengan orang kaya yang turun. Terimalah lututku. Ruang siaran benar-benar mendidih, Xiao Mei di sudut. Sudah seperti orang linglung, kejadiannya berkembang terlalu cepat, dari karnaval pertama. Baru sekitar 20 menit hingga sekarang, tetapi dia merasa seperti sedang bermimpi besar, di sisi lain. Melihat makanannya sudah selesai disajikan, Liu Ruyan berkata dengan rasa ingin tahu, Xiao Chuan, apa yang kamu lakukan? Cepat makan. Setelah mendengar perkataan itu, dia baru saja mengirim 300 hadiah karnaval. Kamu tersenyum dan meletakkan ponselmu. Kamu diam-diam menggelengkan kepala, dan menghabiskan banyak waktu untuk mengirim 300 hadiah. Ding! Selamat kepada tuan rumah, telah menyelesaikan tugas sampingan, kekuatan aktor keuangan. Hadiah tugas, mendapatkan Villa Raja Gedung di Kyoto Manor senilai 2 miliar. Kamu sedikit terkejut. Hadiah kali ini ternyata adalah Villa Raja Gedung di Kyoto Manor. Segera. Kamu menahannya, ekspresimu beralih ke Liu Ruyan di sampingmu. Kak Ruyan. Maaf sekali, ada sedikit masalah di sekolah, aku harus segera kembali ke sekolah. Liu Ruyan tampak sangat cemas, kamu tidak banyak bicara, aku antar kamu kembali ke sekolah ya. Baju yang dibeli hari ini, akan langsung aku kirim ke asramamu. Liu Ruyan yang tadinya bersinar. Matanya sedikit meredup,
Dia masih punya banyak hal yang ingin dia ceritakan dan diskusikan denganmu, tapi sayangnya ada masalah di sekolah. Saat kamu dan Liu Ruyan hendak pergi, manajer lobi datang membawa 2 botol Romane Conti. Tuan Qin, Anda mau pergi? Kamu mengangguk dengan tenang. Baiklah, kalau begitu kedua botol Romane Conti ini akan saya simpan untuk Anda. Lain kali Anda datang, baru diminum. Kamu menggelengkan kepala, menunjuk Xiao Mei yang duduk di pojok. Berikan saja padanya, katakan aku berterima kasih padanya karena telah membantuku berbicara di depan pintu tadi. Setelah selesai berbicara, kamu menarik Liu Ruyan pergi dari posisi pojok. Xiao Mei masih tenggelam dalam kegembiraan dari 300 karnaval, tepat pada saat itu. Manajer lobi membawa 2 botol anggur merah, tanpa sengaja masuk ke dalam lensa kamera. Nona, selamat siang. Tuan Qin menyuruh saya untuk memberikan 2 botol Romane Conti tahun 1974 ini kepada Anda sebagai hadiah karena telah membantu menyelesaikan masalahnya tadi. Xiao Mei belum sadar, para pasangan di ruang siaran langsung sudah meledak. Ternyata Romane Conti, 1 botol harganya 240.000, gila. Masih Romane Conti tahun 1974. Xiao Mei melihat Romane Conti di depannya. Setelah berdebat cukup lama, dia baru mengatakan satu kalimat, bolehkah saya tahu Tuan Qin yang mana? Manajer lobi menjawab dengan hormat. Tuan Qin Chuan. Ruang siaran langsung heboh. Karena orang kaya yang baru saja memberikan 300 karnaval, nama doinya ternyata adalah Qin Chuan. Sekarang dengan santai dia juga memberikan 2 botol anggur merah terbaik senilai 480.000. Terlalu gila, terlalu brutal. Pada saat yang sama, gerbang barat Universitas Keuangan Kyoto. Sebuah Lamborghini Reventon edisi terbatas perlahan berhenti di pinggir jalan. Liu Ruyan berbisik, antar sampai sini saja sudah cukup. Kamu mengangguk. Mobilmu ini, mesin 12 silinder, hanya perlu sedikit menginjak gas. Sudah bisa membangunkan seluruh mahasiswi di gedung. Sebaiknya parkir agak jauh saja. Liu Ruyan bergumul dalam pikirannya. Dengan cepat membuka bibirnya yang merah, mengecup pipimu, lalu dengan cepat membuka pintu gunting. Berlari kecil kembali ke sekolah, kau menyentuh pipi yang dicium dan menunjukkan ekspresi mesum. Kak Ruyan tidak ada, malam ini tidak perlu kembali ke hotel, kebetulan memberiku hadiah. Villa Luowang, kalau begitu pergi dan lihat, boom. Seiring suara gemuruh terdengar, Lamborghini edisi terbatas melaju pergi. Melihat Lamborghini yang pergi, seorang wanita tidak jauh dari sana diam-diam mengeluarkan ponselnya. Kak Long, hanya ada dia seorang diri di mobil, menuju distrik Shunyi. Di ujung telepon yang lain, Kak Long dengan ringan mengetuk jari-jarinya. Baik. Menyetir Audi miliknya, mempercepat pergi, awasi mobil itu. Berkendara di jalan menuju villa, karena memiliki berkat seni bela diri puncak, penglihatan dinamis Anda berkali-kali lebih baik daripada orang biasa. Anda bahkan menemukan ada mobil yang sepertinya membuntuti di belakang. Maka Anda menyesuaikan gigi ke mode sport, mesin buas mekanis 12 silinder dengan 650 tenaga kuda. Mengeluarkan suara ledakan, Leiba di belakang menyadari bahwa pengejarannya telah terungkap. Segera menginjak gas sampai mentok, mengikuti dengan ketat kekuatan kedua belah pihak. Anda mengejar saya mengejar Anda, selalu menjaga jarak awal, wakil pilot Leiba perlahan menurunkan jendela. Orang berpakaian hitam di dalamnya mengeluarkan senjata dan membidik Lamborghini Anda yang memimpin. Anda melihat tindakan lawan di kaca spion, dengan cepat memutar setir, menabrak bagian depan mobil lawan dengan bagian belakang mobil Anda. Leiba langsung kehilangan kendali, menabrak pagar pembatas di samping, melihat Leiba di kaca spion. Sudah tidak berdaya mengejar Anda, barulah Anda menghela napas lega, tetapi tepat ketika Anda sadar kembali. Sebuah Corolla putih di depan tiba-tiba berada di persimpangan jalan lingkar. Mengerem mendadak, Anda bereaksi cepat, membanting setir dengan keras. Menghindari tabrakan dari belakang, tetapi tenaga Lamborghini terlalu besar. Menabrak pagar pembatas di pinggir jalan, dengan suara gemuruh, seluruh bagian depan Lamborghini. Termasuk setengah badan mobil semuanya berubah bentuk, airbag semuanya meledak. Untungnya, mobil mewah bernilai jutaan menjamin keamanan, ditambah lagi. Kondisi fisikmu meningkat pesat, sama sekali tidak ada masalah. Kamu mendorongnya dengan ekspresi dingin. Pintu gunting yang sudah bengkok menyamping, duduk di kursi mobil. Siapa orang tadi? Setelah berpikir beberapa detik, kamu menggosok dahimu. Sudahlah. Lebih baik pulang ke villa dulu dan memikirkannya lagi. Karena mobil kantor, hanya beberapa menit. Pencarian terpopuler di Weibo Douyin memiliki beberapa judul yang mengejutkan. Lamborghini foil biru edisi terbatas menabrak dengan tangan kosong. Mobil sport super puluhan juta menabrak dan menghancurkan pemiliknya. Dengan tenang bermain ponsel. Berita dari stasiun TV Kyoto pada waktu yang berbeda. Menerima pesan. Kepala stasiun TV segera berada di grup kerja. Menyebut semua orang dan meminta wartawan berita di dekat lokasi kecelakaan untuk segera bergegas ke tempat kejadian. Untuk melakukan pengambilan gambar dan wawancara pertama. Xiao Churan, yang baru saja pulang kerja dan sedang makan larut malam.
Melihat berita itu dan menemukan bahwa lokasi kecelakaan itu berada di jalan sebelah. Segera ditinggalkan. Misaus yang baru saja dimakan, melepas sepatu hak tinggi dan dengan cepat berlari ke tempat kejadian. Setelah berlari beberapa ratus meter, Xiao Churan melewati kerumunan. Sekilas dia melihat seorang anak laki-laki duduk dengan santai di mobil sport super sambil bermain ponsel. Xiao Churan menunjukkan ekspresi gembira. Aku khawatir KPI akan segera berakhir. Tetapi ada berita besar dan keramaian besar. Dia sedikit merapikan seragam lebah abu-abunya. Akan mengenakan kembali sepatu hak tinggi bertabur Valentino yang baru dibeli. Akibatnya, dia mendongak dan menemukan bahwa pihak lain naik mobil online putih. Xiao Churan menjadi cemas dan buru-buru menghentikan taksi. Tuan, ikuti mobil online putih di depan. Sopir taksi mengerutkan kening. Ini seperti adegan menangkap basah. Nona, apakah pria di mobil itu adalah pria Anda? Xiao Churan terkejut, lalu mengangguk dengan pasti. Nona, aku tidak mau melakukan ini. Pria juga punya kesulitan sendiri. Dia butuh kebebasan. Xiao Churan mengeluarkan uang dan melemparkannya ke pelukan sopir taksi. Adik kecil, pegang erat-erat. Kakak akan membawamu untuk menyingkirkan kejahatan. Ayo. Pintu keluar jalan tol Kyoto Piling. Setelah keluar dari jalan tol dan berkendara selama 3 menit, Anda akan tiba di gerbang Kyoto Manor. Kyoto Manor memiliki luas total 170.000 meter persegi. Ada lebih dari 200 villa mewah di dalamnya. Aspek keamanannya juga kelas atas. Taksi online perlahan tiba di gerbang utama, tetapi dihentikan oleh Satpam. Satpam berkata dengan serius. Ini adalah kompleks perumahan pribadi, kendaraan dari luar tidak diizinkan masuk, Anda turunkan kaca jendela. Saya pemilik villa nomor 1, saya ingin pulang sekarang. Satpam mendengarkan Kong Wei Suo. Villa nomor 1, itu adalah raja gedung di seluruh kompleks. Dia tidak berani lalai, dan segera mengeluarkan tablet yang dibawanya. Maaf tuan, saya perlu melakukan identifikasi wajah pada Anda. Anda mengangguk. Menyetujui tindakan pihak lain. Beberapa detik kemudian, informasi properti Anda ditampilkan di layar. Satpam segera menekan sakelar dan menyalakan lampu biru untuk memberi jalan. Taksi online terus melaju. Terus melaju selama sekitar 10 menit, barulah secara resmi tiba di gerbang villa Anda sendiri. Setelah keluar dari mobil, Anda berhasil masuk rumah Anda melalui pengenalan sidik jari, dan yang langsung terlihat adalah air mancur besar, yang dikelilingi oleh berbagai pohon berharga. Anda dengan mudah mengakrabkan diri dengan rumah itu, lalu kembali ke kamar tidur Anda dan duduk di sofa. Kecelakaan mobil di malam hari membuat Anda menyadari. Anda mungkin sedang diincar oleh seseorang. Saat Anda berpikir, sebuah notifikasi sistem muncul di depan Anda. Selamat, tuan rumah. Menyelesaikan tugas sampingan, hadiahnya berupa uang tunai 10 miliar yuan. Mendengar notifikasi dari sistem. Seulas senyum muncul di pipi Anda, hadiah 10 miliar yuan, tepat. Sedang agak ketat baru-baru ini. Kartu hitam American Express Centurion, meskipun dapat ditarik tanpa batas. Namun, kartu kredit tetap harus dibayar. Saat Anda hendak menutup jendela notifikasi, sistem kembali mengirimkan pesan. Ding, pengingat hangat. Jika Anda gagal menyelesaikan tugas utama, sistem akan menarik kembali semua hadiah tuan rumah. Sepertinya besok saya harus kembali ke sekolah untuk belajar dengan giat. 4 tahun di universitas tidak boleh bolos atau membolos sesuka hati. Inilah belenggu terbesar yang diberikan sistem kepada Anda. Pada saat yang sama, di gerbang Kyoto Manor, taksi yang ditumpangi Xiao Churan perlahan berhenti di pinggir jalan. Pengemudi menjulurkan kepalanya dan melihatnya. Terkejut, adik. Sepertinya wanita itu dipelihara oleh seseorang. Xiao Churan secara alami pernah mendengar tentang Kyoto Manor. Penghuninya setidaknya memiliki aset di atas 10 miliar. Dia menelan ludah dengan malu-malu. Tetapi ketika dia berpikir bahwa dia harus berjuang untuk kesempatan magang untuk tetap di stasiun TV, dia harus mempertaruhkan segalanya. Jadi, Xiao Churan berjalan ke gerbang kompleks, Satpam menghentikannya. Ini adalah kompleks perumahan pribadi, orang yang tidak berkepentingan tidak diizinkan masuk. Saya datang untuk mencari teman saya. Bolehkah saya tahu nama orang tersebut? Xiao Churan berpikir sejenak sebelum perlahan berkata, orang yang baru saja masuk naik taksi online itu. Satpam mengerutkan kening. Anda berbicara tentang Tuan Qin? Ya, benar, itu dia. Penjaga keamanan memandang Xiao Churan dari atas ke bawah, melihat penampilannya yang rapi dan tampan. Berpikir apakah dia mungkin kenalan dekatmu. Melihat keraguan pihak lain, Xiao Churan mengeluarkan kartu identitasnya. Jika kamu tidak yakin, kamu bisa melihat kartu identitas saya. Penjaga keamanan mengambil kartu identitas itu dan segera menelepon ruang kontrol untuk memberitahu mereka. Minta mereka meneleponmu untuk yang ini, kamu baru saja selesai mandi. Mengenakan jubah mandi, bersiap untuk beristirahat, telepon berdering. Tuan Qin, ada teman Anda di gerbang kompleks. Xiao Churan datang mengunjungi Anda. Apakah Anda ingin mengizinkannya masuk? Anda tampak bingung. Siapa Xiao Churan? Tuan Qin, Anda dapat melihat situasi di gerbang melalui tablet pengawas di rumah. Anda mengambil tablet di dekat Anda dan melihatnya.
Seseorang berdiri langsung di layar. Seorang gadis berusia sekitar 20 tahun. Gadis itu mengenakan jaket abu-abu dan stoking hitam yang membungkus. Dua kaki panjang. Anda tidak sengaja melakukan kesalahan dan hendak memberitahu ruang kontrol. Detik berikutnya, Anda melihat kaki telanjang Xiao Churan. Stoking hitam di bawah kakinya sudah robek. Dan ada darah yang keluar. Anda merasa kasihan dan dengan ringan berkata, biarkan dia masuk. Di gerbang, penjaga keamanan menerima pesan bahwa Anda mengizinkannya masuk dan segera dengan hormat mengundang Xiao Churan untuk masuk. 10 menit kemudian, Xiao Churan berdiri dengan gugup di depan pintu villa nomor 1 yang besar dan berat. Demi pekerjaan, dia tidak punya jalan untuk mundur. Kalau tidak, sebuah suara dingin datang dari dalam pintu. Kamu bekerja sebagai apa? Xiao Churan ketakutan dan mundur 2 langkah, lalu jatuh ke tanah. Kemudian, Xiao Churan bangkit dan dengan gemetar bertanya, apakah Anda Tuan Qin? Anda tersenyum main-main. Jadi kamu adalah temanku itu. Wajah cantik Xiao Churan memerah dan matanya menghindar. Maaf, saya seorang reporter dari stasiun TV Kyoto. Saya datang mengunjungi Anda karena ingin mewawancarai detail kecelakaan mobil baru-baru ini. Anda tersenyum. Itu hanya kecelakaan biasa. Saya tidak menabrak siapapun. Satu-satunya hal dalam seluruh kejadian itu adalah mobil saya yang rusak. Bagaimana mungkin Xiao Churan menyerah begitu saja? Tabrakan itu langsung membuat mobil seharga 15 juta hancur. Edisi terbatas. Lamborghini. Dia ingin maju untuk bertanya lebih lanjut, tetapi kakinya terasa sakit. Itu menyebabkan dia jatuh secara tidak sengaja ke tanah. Anda, yang awalnya ingin mengakhiri percakapan, menghela nafas dan maju. Membantu Xiao Churan berdiri, Xiao Churan mengangguk dengan gugup, baru saja berjalan 2 langkah. Rasa sakit yang menusuk di kakinya membuatnya tidak bisa melanjutkan. Melihat ini, Anda tidak punya pilihan selain menggendongnya ala putri. Menggendongnya, tapi bagaimanapun juga ini pertama kalinya Anda menggendong. Tangan Anda secara tidak sengaja menyentuh tempat yang lembut. Xiao Churan seperti tersengat arus listrik yang panas, dan tanpa sadar mengerang pelan. Lalu, dia menyadari kecanggungannya dan dengan malu-malu menundukkan kepalanya dalam-dalam. Segera, tiba di dalam villa, pupil mata Xiao Churan tiba-tiba mengecil, terlalu mewah. Kemanapun mata memandang, semuanya adalah seni yang dibangun dari uang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat rumah mewah seperti itu. Di depan rumah mewah di Kyoto Manor, Akademi Bai Liu tampak menggelikan seperti daerah kumuh. Anda meletakkan Xiao Churan di sofa. Anda pergi mengambil kotak obat. Anda pertama-tama mengobati luka di telapak tangan Xiao Churan, rangsangan dari air desinfektan. Membuat mata Xiao Churan berkaca-kaca, air mata terus berputar di rongga matanya. Lepaskan stokingnya. Kata-kata Anda membuat Xiao Churan gugup sesaat. Anda memegang cairan desinfektan dan kapas, dan berkata dengan sedikit tidak senang. Jika kamu tidak melepasnya, bagaimana aku bisa mengobatimu? Xiao Churan baru menyadari. Kedua tangannya perlahan-lahan melepaskan stoking Paris yang sudah robek, setelah didesinfeksi dan diobati dengan hati-hati. Anda mengambil selimut wol kasmir dan menyelimutinya pada Xiao Churan agar dia tidak masuk angin. Lalu, Anda dengan sopan mengajukan permintaan Anda, saya tidak ingin terlalu banyak pemberitaan tentang kecelakaan mobil ini. Jika kamu memotretku, kuharap kamu bisa segera menghapusnya. Xiao Churan mengatupkan bibirnya. Hatinya sangat ragu. Melihat Xiao Churan tidak berjanji, Anda sekali lagi melemparkan kartu truf Anda. Sebagai imbalan, kamu bisa menawarnya. Xiao Churan segera membantah. Aku tidak datang untuk meminta uang padamu. Lalu apa yang kamu inginkan? Aku hanya ingin mengandalkan tanganku sendiri. Bekerja dengan baik dan menetap di Kyoto untuk hidup. Anda mengangkat sudut bibir Anda. Berapa gaji Anda dalam 1 tahun setelah menjadi karyawan tetap di stasiun TV? Xiao Churan berpikir sejenak dan menjawab, menurut senior dan senior yang lebih tua, termasuk bonus akhir tahun dan tunjangan lainnya. Setidaknya bisa mendapatkan gaji 20.000 yuan sebulan, yang berarti 240.000 yuan setahun, kan? Xiao Churan mengangguk. Di dunia nyata, penghasilan bulanan 20.000 yuan sudah melampaui 90% orang. Hehe. Dengan 20.000 yuan di Kyoto, berapa tahun kamu tidak makan dan minum, untuk membeli rumah dan menetap? Xiao Churan terdiam, dia belum memikirkan masalah ini. Anda menggosok kepala Anda dengan kedua tangan. Bersandar di sofa dan berkata dengan tenang, kemarilah dan bekerjalah denganku. Aku akan memberimu 1 juta setahun. Xiao Churan merasa telinganya. Sepertinya bermasalah. Teriakannya, 1 juta? Apakah itu terlalu sedikit? Bukan, bukan. Xiao Churan menggelengkan kepalanya dengan keras. Hanya saja aku merasa aku tidak pantas. Kamu tersenyum. Apa yang pantas atau tidak pantas? Mengelola rumah ini juga membutuhkan banyak energi. Xiao Churan bergumam dengan bingung. Jika kamu mau, mulai bekerja besok, anggap saja aku sebagai kepala pelayan di sini. Dia mengurus semua urusanku. Xiao Churan menundukkan kepalanya dengan malu. Ternyata dia terlalu percaya diri. Kamu tidak punya maksud lain?
Menjadi kepala pelayan dengan gaji 1 juta per tahun. Xiao Churan berpikir sejenak. Dan langsung setuju. Kamu berdiri dan meregangkan tubuh. Baiklah. Sudah larut. Ada 24 kamar di villa. Pilih sendiri satu untuk ditinggali. Setelah berbicara, kamu berbalik dan kembali ke kamar tidur untuk berbaring. Saat itu kamu sedang bersiap untuk lulus. Sebuah nada notifikasi familiar terdengar. Ding. Selamat, tuan rumah. Menyelesaikan misi sampingan, mempekerjakan bawahan. Hadiah misi, 1 botol esensi kehidupan. Membawa. Esensi kehidupan adalah bahan yang sangat berharga. Ia memiliki efek mengubah kematian menjadi kehidupan. Sistem memberitahu. Di tanganmu ada sebotol cairan emas yang megah. Dengan ini, sama saja dengan memiliki nyawa tambahan. Kamu merasa sangat senang dan menyimpan esensi kehidupan dengan baik. Segera rasa kantuk menyerang. Kamu tidur nyenyak di tempat tidur mewahmu yang berukuran 3 kali 3 meter. Suatu hari, kamu menguap dan turun dari atas untuk pergi ke dapur dan makan sesuatu. Baru saja berjalan 2 langkah, kamu melihat Xiao Churan. Wajah cantik Xiao Churan memerah dan dia memalingkan wajahnya. Kamu sedikit bingung. Sejak bertemu gadis ini, aku menyadari bahwa kamu sepertinya sangat mudah tersipu. Apakah seorang reporter jarang mewawancarai sebuah barisan? Mendengar kata-kata ini, Xiao Churan mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arahmu. Kamu melihat dirimu sendiri dengan bingung, dan baru kemudian menyadari bahwa adik kecilmu berdiri tegak dengan sedikit megah. Ding! Selamat, penantang. Menyelesaikan misi sampingan, tidur lebih awal dan bangun lebih awal baik untuk kesehatan. Hadiah, toko BMW 4S Tiancheng. Ini pun bisa jadi hadiah. Kamu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Hadiah dari sistem terlalu banyak. Aku suka ini. Perutmu berbunyi, kenapa masih diam saja? Sudah janji hari ini kerja, cepatlah, aku sudah tidak tahan. Napas Xiao Churan menjadi lebih berat setelah mendengar ini. Melihat Xiao Churan masih belum bergerak, dia melangkah maju. Kenapa? Tidak mau kerja lagi? Mencium aroma yang keluar dari tubuhmu. Dan suhu tubuhmu, mulut Xiao Churan terasa kering. Setelah perjuangan pikiran selama 10 detik yang panjang. Dia menghadapmu dan berjongkok.